Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini ya. Teman-teman, kita mau membahas masalah Prabowo ya, Presiden Prabowo. Ini jadwalnya padat sekali teman-teman ya. Ini tiba di Osaka nih teman-teman. Detik-detik Presiden Prabowo tiba di Osaka. Ini rangkaian perjalanan ke luar negeri menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda ya teman-teman. Jadi di Osaka, Presiden Prabowo menghadiri Osaka Expo. Setelah itu akan ke Amerika, sidang umum PBB, dan Presiden Prabowo menjadi pembicara ketiga teman-teman, setelah Amerika dan Brasil. Ini adalah pertama kalinya ya teman-teman. Padat sekali nih teman-teman, kita lihat ya. Nah ini detik-detik Presiden Prabowo tiba di Osaka. Nah padat ya. Nah setelah ini akan ke Amerika. Nah ini yang menjadi sejarah ya, Indonesia hadir di sidang umum, rangkaian sidang umum ya di PBB teman-teman, untuk bicara ya. Kita lihat aja apa nanti yang dibicarakan ya, yang pasti akan menyangkut mengenai perdamaian dunia teman-teman. Mungkin di sini juga akan disinggung tentang kemerdekaan Palestina ya. Kalau kita lihat Palestina hari ini teman-teman, sudah 70.000 orang jadi korban. 70.000 orang jadi korban teman-teman ya. Ada akademisi dari Cina ya, videonya beredar teman-teman. Dia menegur perwira dari Israel bahwa yang dilakukan oleh Israel itu sudah melebihi batas. Ditegur langsung sama akademisi dari Cina. Nggak bisa ngomong, alasannya dia hanya menyasar teroris, tapi bukan begitu cara nyasar terorisnya. Masa orang sipil semua dibunuhin, dihabisi ya, itu sama dengan genosida teman-teman ya. Kelihatan sekali. Jadi penghabisan warga, gedung-gedung diruntuhkan, diratakan dengan tanah ya. Ini memang sudah dilihat dari segi kemanusiaan teman-teman, dan peperangan ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan peperangan. Karena rumah-rumah sipil, wanita dan anak-anak teman-teman, itu banyak korbannya. Ini sebagai manusia kita pasti tersentuh ya teman-teman. Perang bukan begitu ya, aturan perang nggak begitu. Jadi akademisi Cina itu nunjuk-nunjuk perwira dari Israel. Cara menghabisi teroris itu bukan begitu caranya. Cari terorisnya, bukan dicari warga sipilnya dihabisi. Juga ada videonya teman-teman ya, nanti saya carikan ya, videonya ada di Cina, itu diadakan di Cina ya. Nah mungkin kemungkinan nanti di sidang PBB ini juga akan menyinggung masalah perdamaian di Palestina ya, tentang two state solution atau dibentuknya atau kemerdekaan Palestina menjadi negara merdeka ya. Kemungkinan karena sudah 142 negara ya, PBB sudah mengumumkan setuju hanya 10 negara saja yang tidak setuju Palestina merdeka. Ini tidak imbang ya. Kekuatan Israel itu kan sebenarnya miniaturnya Amerika teman-teman ya, atau proksinya Amerika. Sedangkan Palestina persenjataannya jauh ya, makanya Gaza khususnya ya diratakan dengan tanah. Tapi perjuangan militan Gaza tidak gentar teman-teman. Nah makanya nggak selesai sampai hari ini kan. Jadi manusia menghabisi manusia, ini kan gimana ya teman-teman ya. Ya kayaknya lebih dari apa gitu ya. Nggak boleh begitu ya. Kalau perang ya perang, ada aturan mainnya perang ya. Warga sipil, ibu-ibu, ya wanita dan anak-anak itu seharusnya dilindungi. Tapi yang terjadi malah banyak narasi yang mengatakan
penghabisan keturunan Gaza, teman-teman. Dihabisi semua, sampai lebih dari 70.000 ya korbannya. Itu belum yang luka-luka ya, itu yang meninggal, teman-teman. Yang luka-luka lebih banyak lagi. Ya, itulah dunia, teman-teman. Itulah manusia. Kadang-kadang manusia itu lebih kejam dari apa tuh? Ya, lebih kejam dari segala-galanya ya. Ini harus ada perdamaian ya, teman-teman. Harus ada gerakan ya, dan ini sudah dijuri oleh 142. Semua ada di Amerika, teman-teman ya, ada di tangan Amerika. Makanya sekarang sudah mulai terbelah kan dunia, kekuatannya sudah terbelah. Amerika sekarang sudah ada pesaingnya, yaitu Cina ya, dan sekutunya Rusia, Korea, Iran, India ya, sudah banyak sekali nih. Jadi NATO sekarang sudah ada pengimbangnya, sudah ada saingannya. Kekuatannya pun nggak kalah, Cina kekuatan nggak kalah, teman-teman. Dari kekuatan ekonomi, militer juga, diam-diam Cina sudah bisa ngimbangi Amerika Serikat. Di dalamnya kan ada Rusia juga ya. Itu, teman-teman ya, rangkaian Presiden Prabowo akan ke Amerika. Sekarang singgah dulu ke Osaka, nanti setelah dari Amerika ke Kanada ke Belanda, baru pulang ke Indonesia. Itu aja, teman-teman, berita hari ini ya. Nanti kita carikan lagi berita-berita yang lain. Sampai jumpa.